Soccer Mania, hari ini ada jadwal padat. Berita sudah siap, termasuk drama di liga-liga top Eropa yang bikin geleng-geleng kepala. Yuk, langsung kita bedah. Al Ittihad langsung mengubah laga jadi pembantaian di Jeddah. Tim tuan rumah mengontrol permainan, main efektif, dan bikin Al Gharafa frustasi sejak menit awal. Skor dibuka NS3, menit ketiga. Lalu Aouar mulai berpesta lewat gol menit ke-20, 58, dan menit ke-79. Di antaranya ada tambahan 2 gol Roger Fernandes plus Danilo Pereira menit ke-51. Tanpa banyak ruang bernapas, Al Gharafa diajar 7 gol. 3 poin ini membawa Al Ittihad ke 12 poin di posisi 5. Artinya, tiket fase gugur sudah di tangan. Dari Arab Saudi, kita terbang ke Liga Inggris. Bournemouth sukses bangkit dari ketertinggalan untuk menang 2-1 atas Everton di Hill Dickinson Stadium. NDIY sempat bikin Everton unggul lewat penalti sebelum turun minum. Tapi Ryan menyamakan kedudukan menit ke-61 dan Amin Adli membalikan skor 5 menit kemudian. Berkat hasil ini, Everton berada di posisi ke-8 dengan 37 poin. Sedangkan Bournemouth tepat di bawahnya dengan poin sama. Masih di Liga Inggris, Tottenham kembali kehilangan poin di kandang. Spurs kalah penting 1-2 dari Newcastle dan lagi-lagi kesulitan mengontrol laga. Newcastle unggul lebih dulu lewat Malik Thiaw menit ke-45. Usai menerima umpan Joy Willock, Spurs sempat nyamain lewat RC Gray menit ke-64, tapi cuma bertahan 4 menit. Jacob Ramsey menit ke-68 memaksimalkan assist Anthony Gordon. Hasil ini memperpanjang puasa menang Spurs jadi 8 laga dan menahan mereka di posisi ke-16 dengan 29 poin. Newcastle naik stabil di papan tengah, duduk di peringkat ke-10 dengan 36 poin. Bergeser ke laga Chelsea versus Leeds United. Chelsea sempat mengontrol laga dan bikin Leeds lebih banyak bertahan, tapi keunggulan 2 gol malah bocor sampai laga berakhir imbang. Chelsea unggul lewat Joao Pedro menit ke-24 dan Cole Palmer menit ke-58 lewat penalti. Setelah itu ritme turun. Leeds bangkit lewat Lucas Nmecha menit ke-64 lewat penalti dan Noah Okafor di menit ke-73. Hasil ini bikin Chelsea bertahan di peringkat ke-5 klasemen dengan 44 poin dari 26 laga. Gagal menjauh di papan atas, Leeds naik ke posisi ke-15 dengan 30 poin. Bergeser ke London Stadium, MU mengontrol laga di London, pegang bola 65%, tapi dominasi itu nggak berubah jadi ancaman tajam. West Ham bikin MU frustasi sampai akhirnya unggul duluan lewat Thomas Soucek menit ke-50. MU terus menekan. Gol Casemiro sempat dianulir sebelum Benjamin Sesko muncul di menit ke-96 buat menyelamatkan skor menjadi 1-1. Hasil imbang ini buat MU tetap di posisi 4 dengan 45 poin, sementara West Ham tertahan di posisi ke-18 dengan 24 poin dan tekanan zona bawah belum hilang. Lanjut ke poin selanjutnya. Manchester United lagi-lagi bikin catatan unik musim ini. Belum pernah kalah di Premier League 2026, tapi perjalanan mereka ke London masih bikin garu-garu kepala. Setelah menang dramatis lawan Manchester City 2-0, Arsenal 3-2, Fulham 3-2, dan Tottenham Hotspur 2-0, MU cuma bisa seri 1-1 lawan West Ham di London Stadium, menambah catatan 0 kemenangan dari 4 kunjungan terakhir. Dari data The Athletic, jelas kalau lini serang MU oke, tapi konsistensi di away masih jadi PR besar. Masih di Manchester United, kali ini ada kabar tentang fans. Hari ini bukan hari yang diharapkan para penggemar Manchester United, terutama Frank Lampard, si fans yang hampir 500 hari tidak potong rambut demi tiap kemenangan timnya. MU cuma imbang 1-1 lawan West Ham, sehingga rekor 4 kemenangan beruntun mereka terhenti di situ. Frank tetap harus sabar, sampo terus menumpuk, dan rambutnya tetap panjang. Tim sebenarnya menunjukkan perkembangan, tapi kenyataannya belum cukup konsisten untuk raih 5 kemenangan beruntun. Setelah hiruk pikuk di Liga Inggris, mari kita bergeser ke Coppa Italia. Napoli tersingkir lewat kejutan pahit di Coppa Italia. Main di Maradona, laga berakhir 1-1 sebelum Como menang 7-6 di adu penalti. Como unggul dulu lewat penalti Martin Baturina menit ke-39. Lalu, Napoli langsung menyamakan lewat Antonio Vergara menit ke-46. Di adu penalti, Napoli goyah, Lukaku gagal, Lobotka ditembak Butes. Sementara Como yang akhirnya berpesta di sudden death. Hasil ini memukul Napoli karena gagal melangkah jauh di Coppa Italia, sementara Como mencetak sejarah semifinal pertama dalam 40 tahun.
Keluar dari topik hasil pertandingan, kali ini ada kabar soal Cristiano Ronaldo. Situasi Al Nassr sempat keruh, gaji tertunda, ruang ganti panas, sampai Cristiano Ronaldo memilih mogok dari latihan. Kondisi itu bikin stabilitas tim goyah di momen penting liga. Pertahanan, arah berubah, seperti ditulis Arya Dia. Manajemen menjanjikan pembayaran tunggakan dalam waktu dekat, sekaligus mengembalikan kendali administratif ke Jose Semedo dan Direktur Olahraga Simão Coutinho. Bahkan, kursi ketua Abdullah Al-Majed disebut bisa digeser. Ronaldo pun kembali berlatih. Al Nassr butuh tata kelola rapi, bukan cuma nama besar di lapangan. Kalau Atletico tersendat, Marcus Rashford juga menghadapi situasi serupa. Marcus Rashford sudah bikin fans Barcelona nyaman, tapi masa depannya malah tergantung pemilu klub 15 Maret nanti. Diario Sport mengabarkan status permanennya ikut nasib kepemimpinan. Rashford datang dari Manchester United dengan opsi beli 30 juta euro, tampil konsisten, dan Hansi Flick sudah kasih lampu hijau. Catatannya 10 gol dan 13 assist musim ini, gimana nggak layak dipertahankan? Jujur sih, kalau Barcelona melepas pemain produktif ini cuma karena politik internal, itu tanda manajemen lebih sibuk berkuasa daripada membangun tim juara. Nggak cuma soal Marcus Rashford, kini Barcelona lagi pusing di lini depan. Punya 2 nomor 9, tapi kursinya cuma 1. Diario Sport cerita kalau musim panas nanti Barca siap melepas Robert Lewandowski atau Ferran Torres. Masalahnya, dua-duanya lagi produktif. Lewandowski usia 37 tahun, masih bikin 13 gol dari 28 laga, dan bahkan rela bertahan dengan gaji lebih kecil. Di sisi lain, Ferran lagi panas, 16 gol dari 31 pertandingan. Solusinya, Barca bisa jual Ferran buat danai striker baru semacam Vlahovic atau Julian Alvarez. Sementara Lewandowski bisa pergi gratis. Masih ada informasi penting, kali ini datang dari presiden klub. Barcelona lagi ada di fase tunggu. Joan Laporta resmi mundur sementara Senin 9 Februari demi maju lagi di pemilihan presiden 5 tahun ke depan. Sehari setelahnya dia datang ke Ciutat Esportiva Joan Gamper buat pamit ke pemain dan staf. Masalahnya, momentum itu bukan sekedar formalitas. Dalam laporan sport, Laporta sampai berkaca-kaca saat memeluk Hansi Flick dan tim. Solusinya jelas, kalau menang, dia balik setelah 30 Juni, sementara Rafa Yuste pegang kendali. Jujur sih, ini periode penentu. Beralih ke berita selanjutnya, Real Madrid masih pusing cari jenderal baru di lini tengah. Target impiannya jatuh ke Vitinha. Nah, masalahnya langsung muncul. Fabrizio Romano menyebut PSG menganggap Vitinha sebagai tulang punggung permainan mereka. Kontraknya masih sampai 2029, jadi harga yang dipasang ikut melonjak. Vitinha sendiri sudah nyaman di Paris dan punya respek besar ke Luis Enrique yang menolak melepasnya. Itulah kenapa Mike Allister, Keane Smith, sampai Nico Paz mulai masuk radar cadangan. Masih di Real Madrid, kali ini ada kabar tentang Dani Carvajal. Real Madrid mulai menghadapi situasi masalah sunyi. Dani Carvajal tak lagi bisa diandalkan seperti dulu. 2 musim terakhir penuh cedera bikin ritmenya sering putus. Usut punya usut, Marca menyebut internal klub bahkan sudah menganggap kepergian di musim panas sebagai hal wajar. Situasinya makin jelas setelah Alvaro Arbeloa menempatkan Trent Alexander-Arnold sebagai bek kanan utama. Meminggirkan kapten sendiri, efeknya langsung terasa. Carvajal lebih sering jadi opsi cadangan di usia 34 tahun. MLS atau Saudi tampak realistis. Lanjut ke informasi selanjutnya, lini belakang Real Madrid lagi bikin dahi berkerut. Cedera Alaba belum benar-benar tuntas, sementara Rudiger dipaksa main terus tanpa jeda. Usut punya usut, Madrid mulai melirik Christian Cuti Romero. Media Argentina TVC Sport menyebut bek Spurs itu mulai tak nyaman meski memegang ban kapten. Madrid melihat celah, Romero juara dunia, duel kuat, dan berani bawa bola dari belakang. Efeknya bisa instan, hanya saja 2 kartu merah musim ini jadi alarm. Bergeser ke Premier League, ada pergerakan transfer. Deadline day sempat bikin Crystal Palace cemas. Transfer Gian Filipe Mateta ke AC Milan buyar karena tim medis Milan menilai lututnya perlu operasi. Kalau itu benar, Palace bisa kehilangan penyerang utamanya cukup lama. Tapi situasi berubah. Oliver Glasner dikutip dari konferensi klub menegaskan hasil cek lanjutan dari beberapa spesialis menunjukkan operasi tidak dibutuhkan. Mateta memang harus menepi, tapi bisa ditangani tanpa meja bedah. Keputusan ini penting karena Palace bukan tim yang punya banyak opsi depan. Dari Crystal Palace kita beralih ke Everton.
Everton cuma meminjam Jack Grealish dari City dengan klausul beli 50 juta pound sterling. Angka itu kelihatan berat. Apalagi musimnya sempat terhenti karena retak stres di kaki. Meski begitu, sebelum cedera, Grealish masih sempat menyumbang 2 gol dan 6 assist dari 22 laga. Laporan media Inggris menyebut Everton kini menilai harganya di kisaran 20-25 juta pound sterling dan City siap membuka negosiasi. Di bawah Moyes, Everton jelas butuh figur kreatif dan Grealish masih punya otak permainan yang sulit dicari di pasar murah. Beralih ke informasi selanjutnya, Chelsea sebenarnya datang dengan tekanan hasil, bukan sekedar target menang. Nah, di situ Cole Palmer mengambil alih panggung. Hat-trick cepat ke gawang Wolves jadi fondasi kuat. Tapi yang bikin beda adalah dampaknya setelah laga. Premier League lalu mengumumkan Palmer sebagai Player of the Match Week. Hasil voting fans yang memberinya 39% suara, unggul jauh dari persaing lain. Fakta ini bukan angka kosong, Palmer justru memberi sinyal jelas. Dialah pusat permainan yang paling bisa diandalkan saat situasi rumit. Lanjut ke poin berikutnya, Real Madrid sempat punya jalan mudah memperkuat lini belakang, tapi malah dilepas. Marc Guihi ditawarkan Crystal Palace di angka 20 juta pound sterling. Nah, alih-alih ambil cepat, Madrid memilih menunggu. Dari laporan Mario Cortegana di The Athletic, Madrid berharap bisa mendapat Guihi gratis di musim panas. Jujur sih, itu judi. Kapal itu keburu berlayar karena Manchester City masuk dengan menebusnya dengan harga sama. Gimana gak nyesek? Di saat Madrid masih tambal sulam bek, mereka justru melepas solusi yang sudah siap pakai. Masih di Premier League, ada kabar tentang Manchester City. Awalnya, banyak yang ragu saat City membawa Abdulkadir Kusanov dari Lens Januari 2025. Masalahnya, bek 21 tahun dari Uzbekistan itu datang tanpa banyak nama besar di punggungnya. Nah, pelan-pelan ceritanya berubah. Dari 30 laga di semua ajang, ia mulai terlihat nyaman. Di konferensi pers Selasa, Pep Guardiola bilang City punya talenta besar untuk jangka panjang dan menilai Kusanov cerdas, kuat, cepat, plus pintar ambil posisi di tim yang hidup di garis tinggi. Back seperti Kusanov itu emas. Sekarang kita ke pinggiran Manchester. Manchester United sempat kepikiran terbang ke Timur Tengah buat laga uji coba di tengah musim. Ide ini muncul sejak era Ruben Amorim yang Oktober lalu bilang media klub kalau tur itu penting menutup lubang finansial akibat absen dari Liga Champions. Nah, rencana itu akhirnya dibatalkan. Mengutip laporan internal klub, Michael Carrick justru memilih pemain istirahat 4 hari sebelum lanjut ke Carrington dan tandang ke Everton 23 Februari. Hasilnya mulai kelihatan. 2 clean sheet dari 4 kemenangan. Di fase seperti ini, MU lebih butuh kaki segar daripada rekening gemuk. Dari tim, kita bahas pemainnya. Awalnya Harry Maguire hampir pasti angkat kaki dari Old Trafford. Kontraknya habis Juni, gajinya besar, dan usia 32 biasanya jadi alarm buat klub. Tapi alurnya berubah. Sejak Michael Carrick duduk sebagai pelatih, Maguire justru balik jadi pilihan utama. Usut punya usut, Daily Mail menulis United kini menyiapkan kontrak baru. Beda nasib dengan Casemiro yang sudah memastikan pergi gratis. Baik yang stabil lebih penting dari nama mahal. United akhirnya sadar. Sekarang ada informasi menarik soal rumor transfer. Al Ittihad mulai menghubungi agen Mohamed Salah untuk transfer besar musim panas ini setelah kehilangan Benzema ke Al Hilal dan Kante ke Fenerbahce. Klub Arab itu butuh wajah baru yang bisa jadi simbol proyek mereka. Kali ini, laporan Tribuna menyebut Salah lebih terbuka ketimbang setahun lalu. Al Ittihad kabarnya siap melipat gandakan gaji sang winger demi merealisasikan kesepakatan sebelum Piala Dunia. Jika benar terjadi, ini bukan sekedar pindah klub, tapi langkah strategis yang bisa mengguncang dinamika Liga Arab Saudi. Itu saja informasi yang bisa saya bagikan hari ini. Terima kasih atas dukungannya, Soccer Mania. Sampai bertemu di video besok pagi.